Ya, oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di bincang-bincang kita kali ini dan konsultasi online. Judul kita, Kebun Kopi Ramah Lingkungan untuk Masa Depan Berkelanjutan. Dengar ya semuanya ya? Dengeran. Bincang-bincang ini juga kita dapat disaksikan secara live di Facebook-nya Smesco Indonesia. Apabila ada yang ketinggalan, itu bisa disaksikan di YouTube-nya Smesco Indonesia. Untuk tanya jawab nanti, itu kita ada dua cara. Pertama itu kita lewat kolom chat dulu. Terus nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya langsung, mungkin bisa ngasih tanda. Itu kan ada ininya, bisa acungkan tangan di reaction-nya, bisa dipencet. Halo, Mbak Janis, udah bisa kita mulai? Ya. Oke, semuanya, salam kenal. Aku Janis dari Smesco. Jadi seperti yang udah mungkin diketahui juga, Smesco kan setiap hari bikin kelas online. Ini salah satunya. Para expert lain juga bikin kelas online itu biasanya jam 10 sampai jam 12 atau jam 2 sampai jam 4. Bisa dicek langsung di sosial media kalau misalnya mau join yang lain. Nah, hari ini 2 sesi. Yang pertama itu, sesi pertama itu di jadi nanti narasumber kita hari ini namanya Mas Abiatar. Itu dari kelas BINS, Koperasi Klasik BINS, akan memberikan paparan pada depan soal kegiatannya lah, overall gitu. Klasik BINS itu apa sih? Terus model bisnisnya seperti apa? Masalah apa yang mau di-address sama Klasik BINS dan lain-lain. Nah, jadi selama paparan sesi pertama, nanti mungkin dari Mas Adi akan memberikan pertanyaan, siapa yang mau bertanya, memberi kesempatan bagi teman-teman yang mau tanya, itu nanti langsung aja raise hand atau ketik di chat, boleh juga, atau langsung ngomong, nanti akan diberikan akses untuk bertanya langsung. Kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak so far? Nggak, ini mereka ada akses untuk ngomong nggak ya? Kayaknya via chat dulu deh. Pertama kan, kayaknya itu tampil chatnya bisa di... Oke, sip. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya paparan di sesi pertama. Boleh langsung aja Mas Abi untuk sharing. Boleh. Mungkin paparannya di aku ya. Share ke paparan. Oke. Iya. Jadi sebetulnya aku akan ngikutin waktu yang dikasih sama Smesco. Oh ya, sebelumnya salam kenal semuanya. Saya Abi dari Koperasi Klasik BINS. Klasik BINS sendiri, saya akan cerita dengan lebih detail di slide ini. Cuman garis besarnya adalah Klasik BINS itu koperasi pengolah kopi. Nah, nanti aku akan jelasin juga posisi Klasik BINS di rantai supply kayak gimana. Nah, karena kita punya waktu sekitar 2 jam, jadi menurutku flow-nya dibikin santai aja. Kalau ada yang mau nanya langsung tanya aja di chat. Terus apa lagi ya? Mungkin akan sedikit ngalor ngidul, nggak akan cerita tentang kebun kopi saja, tapi juga lebih banyak cerita tentang sudut pandangnya Klasik BINS ngelihat ekosistem kopi kayak gimana di Indonesia maupun di dunia. Nah, aku sambil lanjutin ya. Jadi, Klasik BINS ini, presentasi yang teman-teman lihat semuanya, itu kurang lebih ada sekitar 20 halaman. Kebanyakan foto. Nah, ini sebetulnya presentasi yang kami sampaikan waktu itu di forum dari Rainforest Alliance, salah satu organisasi yang melakukan sertifikasi di produk-produk pertanian dan pangan di dunia.
Jadi garis besarnya mereka tuh ngasih award ke organisasi-organisasi ataupun ke company-company yang mereka rasa mewakili value mereka di bidang pelestarian alam dan juga sumber-sumber pangan yang sustain. Nah, waktu itu tema yang kami bawain adalah economic resilience di halaman pertama. Nah, kenapa isu ini presentasi di tahun 2019 kalau aku nggak salah. Ya, 2019. Nah, kenapa isu ini terangkat? Karena waktu itu harga kopi dunia secara keseluruhan itu jatuh. Nah, mereka ingin melihat gimana petani yang sangat terdampak dengan pendapatan karena harga komoditasnya jatuh, itu bisa bertahan. Dan kalau kita lihat, kan konon petani adalah salah satu jenis pekerjaan yang paling tua yang ada di muka bumi. Dan pertanyaannya relevansinya kayak gimana? Karena kita nggak pernah ngebicarain sudut pandang petani ketika kita berbicara tentang petani. Banyak kan kita ngelihatnya dari sudut pandang apa intervensi yang bisa dilakukan sebagai pemerintah, apa yang bisa dilakukan sebagai misalnya LSM, atau apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Biasanya ceritanya tentang kayak gitu. Tapi kita jarang benar-benar meninjau apa yang sebetulnya menjadi kegelisahan petani sendiri. Nah, dan sebetulnya petani itu apa? Itu juga menurutku pertanyaan yang cukup krusial untuk didiskusikan. Atau seminimal-minimalnya jenis petani seperti apa yang ada dulunya dan apa perubahannya di masa ini. Karena kalau kita ngelihat banyak jenis pekerjaan yang sudah berubah, pertanyaannya apakah perubahan itu juga terjadi di jenis pekerjaan yang menopang keseluruhan rantai makanan kita, yaitu petani dan peternak misalnya, atau nelayan. Nah, balik ke kopi dulu sedikit, sebetulnya classic beans itu pada awalnya adalah sekelompok orang-orang yang percaya di slide berikutnya, yang time slide kedua, sorry. Sebelumnya lagi. Nah, ya ini aja dulu. Iya, kebablasan. Satu lagi, Mas. Nah, ini. Thank you. Oke. Jadi sebetulnya Classic Beans adalah sekelompok anak-anak muda, dulunya muda, yang ngelakuin dua hal sebetulnya. Pertama adalah kita bermula dari sekelompok sukarelawan yang biasanya berangkat kalau ada kebakaran hutan, terus ada tanah longsor misalnya, gempa bumi, terus tsunami Aceh waktu itu. Jadi sesederhana sebetulnya kelompok pecinta alam, tapi ngelakuin hal-hal di luar mountaineering. Itu kelompok pertama yang bibit mulanya akan menjadi Classic Beans. Adanya di Gunung Puntang. Nama organisasinya Persatuan Gunung Puntang Indonesia. Sampai sekarang kelompok itu menjadi dalam tanda kutip think tank-nya Classic Beans, karena Classic Beans sudah bertransformasi menjadi entitas sosiopreneur. Nah, kelompok kedua adalah teman-teman di Garut. Teman-teman di Garut kurang lebih background profile-nya sama, tapi kalau teman-teman ingat zaman dulu ada atau sempat banyak cerita mengenai geng motor gitu. Nah, harus diakui tim di Garut itu pernah jadi bagian dari organisasi itu. Jadi kita punya banyak akses ke isu-isu perkotaan, isu anak muda, dan juga cukup dekat dengan isu-isu suburban. Maksudnya Garut kan bukan kota besar. Nah, tim kami yang di sana, yang di Garut, itu sebetulnya tim yang peduli lingkungan, tapi juga pengen tetap senang-senang gitu. Nah, waktu mudanya pada main deh tuh motor-motor. Nah, dua organisasi ini yang kemudian banyak dipertemukan di bencana-bencana alam atau bencana-bencana bukan alam yang dibuat sama manusia, kayak misalnya tanah longsor di banyak titik kita harus bilang bukan terjadi karena suksesi alam, tapi karena di-trigger oleh
manusia. Nah, jadi waktu awalnya kita diskusi mengenai sebetulnya kenapa ya kita lagi-lagi harus kembali ke titik-titik bencana yang dibuat sama manusia. Boleh kita lanjut ke slide berikutnya, Mas? Di slide nomor 3. Oke. Nah, ini sebetulnya jauh sebelum kopi, dua organisasi ini sering dipertemukan di kejadian-kejadian kayak gini. Waktu itu di tahun 97 menjelang krisis moneter atau ya sebetulnya krisisnya sudah terasa, ada kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini nggak cuma di Jawa Barat, nggak cuma di Puntang, tapi juga di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Kenapa bisa kayak gini? Salah satu alasannya adalah karena waktu itu ada sirkulasi uang yang diturunkan dari pusat untuk petani. Salah satu alasannya ya, aku nggak bilang terjadinya karena itu, tapi salah satu alasannya karena itu. Karena ada uang yang dipinjamkan melalui berbagai macam sistem pemerintahan, yang akhirnya petani pegang cash, di satu titik mereka harus kembalikan uang itu, tapi pendapatannya tidak pasti. Jadi yang mereka lakukan, bayangkan kalau kita petani, sangat bisa dipahami, akses kita kepada uang adalah dengan kita menanam lebih banyak, panen lebih banyak, dijual, nanti akan dapat uang. Nah, sayangnya kan lahan itu terbatas. Apalagi, nah di komunitas-komunitas yang berbatasan langsung dengan hutan, kebanyakan di komunitas masyarakat itu masuk ke hutan, terus ngebabat kayunya, terus diubah jadi lahan sayur. Nah, itu kemudian men-trigger begitu banyak hal. Salah satunya adalah kebakaran hutan di Jawa Barat di tahun 1997. Jadi di titik itu kita kehilangan hutan, kan kita kehilangan air juga karena yang dibabat adalah hutan dataran tinggi, dan kita kehilangan wildlife. Oke. Lebih cepat lagi daripada itu, di tahun 2004 kita ada longsor yang di Mandalawangi di Garut, di Gunung Mandalawangi di Garut. Banyak dari anggota tim kita yang 15 tahun, 16 tahun lalu, itu kehilangan keluarganya, teman-temannya, karena 2 desa waktu itu hilang, 24 orang berdasarkan catatannya ya, itu meninggal. Nah, di titik itu, kita jadi berpikir, apa iya kita mau terus-menerus berusaha menyelamatkan, tapi kita tidak mencegahnya gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Di titik itu sesederhana, ya udah yang kita bisa lakukan hanya menanam saja. Jadi dari tahun 2004 itu kita mulai gerak tuh, dua organisasi itu yang belum ketemu sebagai entitas bisnis kopi, mulai bergerak, mulai punya program pembibitan. Jadi bayangin anak-anak geng motor di Garut, tapi punya program pembibitan. Too good to be true memang, tapi memang itu yang terjadi. Ada di sekitar Candi Cangkuang waktu itu, titik pembibitannya. Nah, kita bibitin banyak pohon yang terutama pohon-pohon yang kita lihat bisa tumbuh di lingkungan itu dengan baik. Kalau di Jawa Barat ada tuh pohon namanya Ki Hujan, terus puspa, rasamala, dan lain-lainnya. Nah, salah satu yang juga ditanam waktu itu adalah kopi. Nah, kenapa kopi? Karena kita tahu kopi itu bisa tumbuh di bawah pohon naungan. Jadi sesederhana ya udah apa ya yang kita tanam, tapi mungkin juga bisa menghasilkan uang buat orang-orang. Kita tanam kopi, kita tanam alpukat, tanam nangka, tanam jambu, banyak lah. Pokoknya apapun yang bisa nanti jadi hutannya balik, tapi ada juga sesuatu yang bisa didapatkan. Nah, kita lakuin itu di banyak tempat, di Mandalawangi, di Pengalengan, di banyak tempat, sampai akhirnya ada gempa besar di Pengalengan di tahun 2009. Nah, itu gempa yang cukup parah, satu kota Pengalengan, dan banyak desa itu hilang. Diperkirakan ada sekitar 5.000 orang yang terdampak. Cuman waktu itu beritanya ada kemudian hilang karena di tahun 2009 ada pemilu. Jadi bantuan datang banyak, tapi sayangnya hanya sebentar.
Jadi hanya di fase-fase awal itu. Nah, yang kami lihat dan kami pelajari, yang paling berat dari bencana itu sebetulnya bukan recover fisiknya, tapi recover mentalnya dan recover kesedihannya. Jadi bisa saja ya udah nggak apa-apa kita bisa ngejalanin hari, tapi kemudian teringat lagi, sedih lagi, terus kayak menahan untuk melanjutin apa yang sebetulnya mau kita lanjutin. Ongkos kesedihannya itu yang mahal. Nah, kami ingat banget waktu itu ada satu bapak-bapak itu kayak ya udahlah kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah nggak punya apa-apa, keluarganya meninggal. Tapi waktu itu di saat yang bersamaan masa panen kopi. Nah, di titik itu kami jadi berpikir kayak gimana kalau kita gerakin masyarakat untuk yuk kita pergi ke kebun kopi, kita petik nih. Karena kalau nggak kita petik, toh itu udah dikasih, udah dapet, udah ada, tinggal dipetik doang. Mau kita olah mungkin bisa jadi duit. Waktu itu di tahun 2009 industri kopi premium belum seperti sekarang, jadi jaringan tradisional. Kota kecil desa nyuplai ke pasar, nanti dari pasar ada bandar. Halo, koneksiku kurang stabil ya? Atau oke-oke saja? Oke, Mas. Oke sih, so far. Apa? Sorry, aku lanjutin ya. Jadi, balik lagi ke Pengalengan, jaringan supply-nya waktu itu atau jaringan rantai produksinya belum terbuka sekarang. Tapi kami pikir, ya udah sesederhana kita petik, kita olah sedikit, terus nanti kita jual, akan dapat uang. Nah, di titik itu kami sadar, ketika tahun 97 dan 2004, sebetulnya kita terdengar heroik sih, berusaha berbuat sesuatu terhadap alam, melalui nanam pohon, melalui kopi. Nah, tapi di tahun 2009 kita benar-benar ngerasa, oh iya ya, kalau dulu kita nggak pernah nanam, kalau dulu kita nggak pernah punya perspektif, kalau ada yang bisa kalau kita hidup dibantu oleh alam juga sebetulnya bisa, kami jadi berpikir, kenapa nggak kemudian ini jadi pijakan dasar buat kita berbuat untuk orang lain, melangkah menuju visi yang kita tuju, tapi juga kita bisa hidup hari ini, karena yang kami pelajari, kami ngelihat begitu banyak organisasi lain, begitu banyak teman-teman kami yang kemudian kehilangan idealisme, walaupun mereka tetap pegang idealismenya, tapi kemudian bekerja di luar hal yang sebetulnya bukan passion utama dia, karena nggak bisa mendapatkan kebutuhan dasarnya. Jadi kami pikir gimana kami coba nyimbangin itu. Bahasa kerennya setelah dipelajari ya, setiap bisnis yang sustain harus berpegang pada 3 hal kan. People, planet, dan profit. Nggak bisa salah satunya nggak ada. Itu yang kami percaya juga pada akhirnya. Tapi dulunya sesederhana kita punya pikiran, yalah sembari main, sembari nolongin orang, sembari nanam kopi, ya udah kita jalanin apa yang mau kita jalanin. Bisa lanjut ke slide berikutnya, Mas. Buat teman-teman yang belum pernah lihat kebun kopi kayak gimana, jadi bentuk kebun kopi di dunia ini ada banyak banget. Ada yang bentuknya hamparan kayak kebun teh, itu biasanya di Amerika Latin. Pendekatan mereka adalah intensive farming, jadi mereka tanam pohon kopinya rapet, monokultur pohon kopi semua, lalu panennya biasanya serentak karena mereka bisa semprot hormon untuk pemasakan buah, mereka bisa injek pupuk dan pestisida yang dibutuhin, sinar matahari full, kuantitasnya banyak, terus dapat panen yang juga banyak. Nah, yang teman-teman lihat sekarang ini kebun kopi di daerah, di banyak tempat di Indonesia kayak gini. Ini foto kalau nggak salah waktu itu diambil di Jawa Barat. Nah, pohon kopi itu yang mana? Itu yang ada di bawah-bawahnya. Kenapa pohonnya kayak gini? Karena kita memilih untuk seperti ini. Disadarin atau nggak disadarin, bentuk pertanian kita di Indonesia sebelum era tahun 1900-an, 1920-an, banyak
perkebunan di Indonesia itu perkebunan yang punya siklus. Bukan cuma perkebunan kopi, atau misalnya pertanian, bahkan pertanian kayak misalnya aku ngobrol sama Mas Eet di Bowongso, di sana dia cerita sampai zaman mertuanya aja, kalau kita punya lahan, kita bagi dua, setengah ini untuk tanaman satu musim, setengahnya lagi ditanami kacang-kacangan. Nanti setelah satu musim panen ini ditukar, yang ini ditanam kacang-kacangan, yang ini ditanam semusim. Wah, ada pertanyaan, di Jawa Barat kebun kopi selain Garut seperti yang ada di foto di mana lagi? Ada di banyak tempat sih, kebanyakan di Bandung Selatan, dari area Ciwidey, terus Gambung ada sedikit yang dulunya kebun teh jadi kebun kopi, Pengalengan, terus sampai ke Garut, terus daerah Puntang, Gunung Tilu tuh itu juga ada. Daerah Lembang pun sekarang ada. Dari dulunya memang kebun kopi gitu. Jadi aku lanjutin dulu ke sini, baru nanti aku lompat ke tentang perkebunan kopi di Jawa Barat ya. Jadi sebetulnya ini pilihan kita sih, disadarin atau nggak disadarin. Kalau aku basicku sosiologi, jadi aku sangat percaya bahwa budaya itu sangat dipengaruhi sama lingkungan sekitar, sama pengetahuan kita, dan budaya sendiri adalah cara kita bertahan hidup menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah. Nah, dan budaya itu titik tolak kita. Nah, kenapa perkebunan Indonesia seperti ini? Kita harus lihat dari sudut pandang alamnya, kita banyak lembah, kita negara kepulauan, bukan kontinen kayak Amerika Latin yang kita bisa punya hamparan di 1.400, 1.500, itu flat. Di Indonesia kebanyakan berbukit-bukit. Terus biodiversity Indonesia dengan tingkat kelembaban seperti ini dan curah hujan dan matahari seperti ini memungkinkan begitu banyak tanaman maupun mikroorganisme yang berbeda-beda tumbuh di satu tempat. Jadi memang bukan cuma orangnya yang membuat Indonesia menjadi kaya dari perbedaan, tapi juga iklim, juga matahari, juga curah hujan, dan hal-hal dasar yang mungkin nggak kelihatan sama kita, yang memang kalau bahasa Sundanya udah wayahnya gitu, kita memiliki keberagaman dan kompleksitas itu. Nah, lalu dampaknya apa sebetulnya untuk petani di Jawa Barat atau misalnya di Indonesia secara keseluruhan? Dampaknya adalah petani di definisi petani di Indonesia itu tidak hanya bergantung pada satu jenis perkebunan atau satu jenis komoditas. Karena kalau kita bicara pekerjaan, salah satu pekerjaan yang paling lama, sayangnya era uang itu, era kita memegang uang dan menggunakannya sebagai alat tukar, bukan era prasejarah. Ya kita punya komoditas lain, misalnya kita punya garam waktu itu yang dianggap berharga, atau kita punya apa ya, misalnya kita di beberapa suku di Indonesia kita punya kerbau yang dianggap sebagai nilai tukar yang sangat berharga. Nah, jadi bertani adalah atau menanam secara umum adalah cara yang tepat atau ya cara yang tepat untuk bertahan hidup, dan itu bersifat sangat lokal. Misalnya aku punya teman di Thailand, dia waktu itu ke Garut untuk belajar pengolahan kopi dan juga cara bertani kopi. Dia bilang lucu juga ya di Indonesia. Kenapa? Karena waktu itu pagi-pagi aku jalan dari shelter, dari tempat pengolahan kami ke mau beli jajanan, mau beli dodol, dia mau beli oleh-oleh. Kita ngelewat satu pematang sawah gitu. Di satu area yang kecil, petani bisa nanam, ada sawah, ada kacang-kacangan, ada sedikit sayuran. Dia bilang kalau di Thailand, rasa-rasanya sih nggak banyak yang kayak gini. Karena biasanya mereka fokus ke satu jenis. Nah, di titik itu kami kemudian diskusi panjang banget mengenai sebetulnya kan kita memodifikasi ruang, kita memodifikasi alam sesuai dengan keinginan kita. Di skala kecil, iya kita bisa kontrol begitu banyak hal, tapi di skala yang besar, rasa-rasanya kita nggak bisa kontrol dan kita nggak tahu apa yang sedang kita tuju. Aku nggak bilang pertanian jenis itu adalah pertanian yang buruk, sama sekali enggak, karena itu tuntutan zaman.
Cuman zaman ini menuntut kita menuju sesuatu yang kita sebetulnya nggak tahu. Karena nggak ada cara yang sustain untuk memproduksi, let's say daging atau sayuran untuk 7,6 miliar manusia di dunia. Gitu. Jadi sebetulnya, terus solusinya apa? Sayangnya, kalau ada yang bisa jawab itu, kita sudah tidak menghadapi masalah itu. Gitu. Nah, aku berhenti sampai situ dulu. Ada yang mau nanya nggak tentang kopi di Jawa Barat? Oh, by the way, sedikit fun fact, Jawa Barat itu tempat pertama kopi diplantasikan. Maksudnya dibikin jadi sebuah perkebunan. Bayangkan dulu kopi itu tanaman hutan yang cuman pedagang-pedagang dari Timur Tengah yang punya akses, karena kopi dipercaya ada pertamanya di Ethiopia, tapi sentra perdagangannya di Arab, di Mekah. Jadi kenapa kopinya namanya Arabica? Karena pedagangnya pedagang-pedagang Arab. Salah satu teorinya seperti itu. Terus kenapa kenapa Mocha istilahnya karena dari asal kata Mekah, Mekah. Salah satunya itu. Nah, terus Belanda setelah mengeksplorasi besar-besaran rempah-rempah kita di Indonesia Timur, berpikir apa yang bisa mereka lakukan di dataran-dataran tinggi. Karena bayangkan kita mengelola satu area sebagai sebuah perusahaan, karena waktu itu Indonesia dijajahnya bukan cuma sama pemerintahnya, tapi juga sama company dagangnya. Mereka berusaha semaksimal mungkin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, lalu dicari komoditas-komoditas yang berharga yang nggak banyak orang bisa jualan. Kopi salah satunya, karena didominasi. Nah, Belanda pengen mengubah itu. Nah, akhirnya dicobalah di banyak tempat menanam kopi. Karena waktu itu lahan permainannya Belanda ada di Indonesia. Pertama kali berdasarkan catatan, pertama kali kopi ditanam ya di daerah Batavia, tapi kemudian gagal karena banjir besar Batavia di daerah Pondok Kopi. Lalu pindah ke dataran tinggi. Nah, aku pernah diskusi sama satu sejarawan dari Sunda, namanya Pak Fauzi. Dia cerita bahwa kopi lah yang kemudian membuat masyarakat adat Sunda berubah dari pola hidup yang berpindah menjadi settle. Kopilah yang menciptakan dalam tanda kutip elit-elit di daerah untuk kemudian mengatur orang-orang ini. Kayak gitu sih singkatnya. Kalau mau detail tentang itu mungkin Smesco bisa undang Pak Fauzi. Kayak gitu. Ada pertanyaan. Bagaimana perbandingan petani kopi di Jawa Barat dengan UMR setempat? Oke. Disambung dengan pertanyaan, di zaman sekarang apakah pekerjaan sebagai petani kopi cukup menjanjikan? Susah pertanyaannya, tapi yang bisa aku share adalah hasil survei yang kami lakukan ya. Jadi ada satu petani di Ciwidey, dari kota Ciwidey ke kampungnya itu butuh waktu sekitar 1,5 jam. Dari kampungnya ke kebun kopinya butuh waktu sekitar 1 jam. Atau 1,5 jam jalan kaki. Namanya Bu Titin. Bu Titin itu dulunya bekas TKW kerja di Arab. Nah, dia kerja di Arab itu 4 tahun. Dia sendiri pergi ke sana. Suaminya waktu itu di kampung. Nah, setiap tahun itu dia kirim, setiap bulan dia kirim tuh uang sedikit. Nah, sama suaminya ternyata beli bibit-bibit pohon kopi, dibeliin kayak dipakai uangnya untuk penggarap-penggarap yang ngebantuin mereka ngebikin kebun kopi. Kalau dari perbincangan dengan Bu Titin, in average, dia itu bisa dapat sekitar, bentar ya, saya ingat-ingat dulu. Sekitar 4,5 juta sampai 5 juta per bulan, tapi dia dapatnya nggak setiap bulan. Let's say dia dapat 4,5 juta dikali
12, berarti ada di angka sekitar 48 tambah 6, 55 jutaan misalnya, untuk 1 tahun. Nah, yang menarik adalah kopi itu panennya kan setahun sekali. Jadi kita nggak bisa bilang dibandingkan dengan UMR kayak gimana. Nah, di titik itu jadi sebetulnya itu bertani kopi di Jawa Barat, aku nggak bisa bilang di seluruh Indonesia ya, tapi di Jawa Barat di beberapa titik yang rantai distribusinya baik, cukup menjanjikan, atau bisa menjadi opsi. Kenapa aku bilang bisa? Kenapa bisa bilang menjadi opsi? Karena kita nggak bisa bilang ini solusi untuk semua orang, karena ketika semua orang masuk ke sini, ada lahan konservasi yang kita nggak bisa masuk dong. Ada lahan dataran tinggi di lereng kemiringan tertentu yang kita nggak bisa paksakan untuk jadi lahan kopi. Dan dari awal kita diskusi ini kan seolah-olah kopi bagus ya, tapi di banyak tempat memang harus diakui kopi nggak ya kontraproduktif lah. Kayak misalnya di beberapa titik di Sumatera justru kopi yang memicu deforestasi. Di Jawa Barat pun begitu, nggak cuma di Sumatera, tapi itu fenomena yang terjadi di banyak komoditas lah di Indonesia. Cuman Classic Beans adalah koperasi pengolah, punya teman-teman kolaborasi dengan petani-petani yang memiliki lahan. Kita selalu berupaya sebisa mungkin, kami sangat tegas sih sebetulnya, kami nggak mengambil kopi dari area-area konservasi. Jadi ketika itu adalah area konservasi dan petani itu menjual kopinya ke kami, biasanya nggak kami beli. Jadi ada visi besar yang sebetulnya Classic Beans ingin capai sebagai koperasi. Pertama adalah menjaga hutan dataran tinggi. Yang kedua adalah menjaga kemurnian air. Kita pakai kopi untuk mencapai visi itu. Visi itu di banyak perbincangan internal, kita bilang kayak visi ini visi 1000 tahun. Jadi sekarang mungkin kita pakai kopi, tapi once kopi kemudian menjadi tantangan, kita harus adjust. Mungkin sekarang kopi, mungkin masa depan kita bisa bantu lewat bambu. Jadi kita pakai komoditas ini sebagai alat. Juga sebagai titik penyeimbang antara ekonomi sama ekologi. Gitu. Aku scroll ke pertanyaan dulu kali ya, sebelum lanjut. Di kebun papa saya, waktu kecil, di bawah pohonnya banyak tumbuh rumput. Kalau dengan sistem penanaman kopi di hutan seperti yang dipresentasikan, masih banyak rumputkah? Iya, masih banyak. Kenapa? Karena sebetulnya nggak seluruh, nggak rumput dianggap sebagai hama itu di pertanian musiman. Karena dia biasanya tumbuhnya di bawah, misalnya sawi, cabai, dan lain-lain. Jadi kalau ada rumput, dia kompetisi. Di fase-fase awal hidup kopi, ya rumput juga berkompetisi dengan kopi, tapi di fase dia sudah besar, tidak mengganggu, malah bisa menambah unsur hara ketika kita babatin, kita nggak pakai herbisida, kita babatin, terus kita bikin lubang-lubang kompos. Detailnya, nanti aku bisa kasih kontak agronomnya Classic Beans. Tapi kurang lebih aku jawabnya kayak gitu ya. Dengan rantai bisnis yang relatif, ini pertanyaan yang lain dari Denia Syam, dengan rantai bisnis yang relatif cukup panjang, apakah benefit sharing bagi para petani kopi saat ini sudah cukup adil? Apakah masih perlu dan bisa ditingkatkan? Bagaimana caranya? Aku jawab dari yang terakhir dulu. Apakah masih perlu dan bisa ditingkatkan? Iya. Bagaimana caranya? Susah juga pertanyaannya ya. Tapi gini, rantai bisnis yang relatif cukup panjang, apakah benefit sharing bagi para petani kopi saat ini sudah cukup adil? Aku nggak bisa bilang adil atau nggak adil, karena kalau kita ngelihat dari proporsinya, banyak intervensi atau variabel sistem ekonomi yang menjadikan seperti itu. Aku akan jawab seiring dengan presentasi ini ya. Gitu. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya nggak? Atau ada pertanyaan dari Mas Yuda, dari Jenis? Nah, dari aku lanjut sampai
Jin. Oke. Boleh kita lanjut Sebelum dulu kalau gitu. kita next dulu. Aku akan cepat ngejelasin ini, karena ini sangat teknis. Tapi di level perdagangan kopi dunia, kopi itu didorong sama market stock. Jadi kayak minyak, ada marketnya, ada hitungannya. Nah, hitungannya itu ada di mana? Kalau Arabica ada di New York, kalau Robusta ada di London. Itu datang dari mana? Itu datang dari tarikan supply demand pasar. Tapi nggak cuma berhenti di situ, karena seperti saham pada umumnya, sayangnya banyak unsur-unsur tidak kelihatan, bahasanya Adam Smith, invisible hand. Ada juga spekulan-spekulan yang bermain di situ. Jadi, tapi harga kopi ditentukan lewat stock market. Jadi, kopi dunia harganya nggak stabil, naik turun. Terus, yang kedua juga ada, ini agak ribet nih, tapi penjelasannya kurang lebih ada koefisien tertentu yang dikasih sama, ada apresiasi yang dikasih sama pembeli untuk origin tertentu, untuk daerah-daerah penghasil kopi tertentu, karena kualitasnya. Kalau misalnya kita ngelihat Brazil misalnya, contoh yang ekstrim, dari harga pasar itu Brazil di minus 20, terakhir aku nggak salah, minus 20 per pon. Jadi dari harga yang terbentuk, misalnya let's say harga kopi 100 sen per pound, Brazil itu di minus 20. Kenapa? Banyak yang bilang karena kopi di Brazil banyak. Tapi banyak yang bilang juga karena kopi di Brazil intensif farming, jadi terlalu banyak pestisidanya, quality-nya drop. Kopi Indonesia di level petani atau di level kopi komersial, kopi Indonesia itu salah satu yang paling tinggi harganya karena dia dapat apresiasi yang tinggi, plus 80 kalau aku nggak salah. Boleh dikoreksi karena aku nggak detail banget ngapalin itu, karena Classic Beans bermain di market yang lain. Tapi banyak yang bilang kopi Indonesia itu tidak tergantikan. Di atasnya kopi Indonesia ada kopi Bolivia kalau aku nggak salah. Tapi bayangkan Brazil itu harganya di minus, kopi Indonesia itu harganya ditinggikan, di plus. Kenapa? Satu, lagi-lagi tarikan supply demand, kopi Indonesia tidak memenuhi jumlah yang diharapkan, tapi itu justru menjaga kopi kita punya harga yang tinggi. Di sisi lain, quality kita by nature itu bagus. Jadi benarnya kita punya dua skenario sebetulnya. Kalau kita nge-push produktivitas kopi Indonesia, bisa aja kita nge-push terus kopi kita banyak, terus dibeli di harga yang sama. Tapi di sisi lain, kalau kita nge-push dengan pendekatan intensif farming seperti yang dilakukan Amerika Latin, akan counterback di kita di level quality. Karena memang secara quality berdampak. Kalau aku ngobrol sama Kaper itu tukang ahli cicip kopi, temanku di salah satu perusahaan eksportir di Medan, dia bilang grade rendahnya Sumatera itu mirip dengan rasanya dengan grade bagusnya Brazil, let's say kayak gitu. Tapi jangan bayangkan ini kopi yang ada di sekitar kita zaman sekarang di coffee shop ya. Karena ini kopi komersial. Di Sumatera dibilangnya kopi grade 1. Atau bahkan komersial grade. Jadi ini menguasai mungkin sekitar 95% pola perdagangan kopi di dunia. Kopi itu komoditas nomor 2 yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Jadi konsumsi nasional kita cuma sekitar, terakhir datanya kalau nggak salah sekitar 30%. Itu pun bukan diserap sama coffee shop yang kita lihat keren-keren di pinggir jalan, tapi jangan lupakan juga peran besar yang dilakukan sama kopi-kopi sase atau kopi-kopi yang ada di pasar. Karena itu dikonsumsi oleh banyak orang. Nah, kenapa Indonesia sebetulnya posisinya menarik. Kita punya
produksi, kita punya konsumsi, di sisi lain kita punya kelas menengah yang lumayan tinggi, terlepas dari definisinya apa. Jadi kondisi kita unik, dan itu ngejadiin kopi Indonesia secara langsung maupun nggak langsung, itu juga dapat harga yang bagus. Oke, boleh kita lanjut ke slide berikutnya, Mas? Nah, ini tadi kita udah bicara makronya, ini level mikronya di rantai pasokan supply. Jadi di mikro levelnya ada ruang yang bisa kita bilang blue ocean pada satu masa, pada tahun 2000, let's say dari tahun 2000 sampai 2015 atau ya 2012 misalnya, nggak banyak orang yang tahu specialty coffee, nggak banyak orang yang tahu kopi itu dari daerah A dan dari daerah B berbeda. Mungkin posisinya sama persis kayak apakah kita tahu ubi dari daerah A dengan ubi Flores itu kandungan glutennya berbeda, rasanya beda. Peruntukannya nanti bisa jadi jenis makanan yang berbeda. Kan kalaupun tahu sedikit sekali ya orang yang tahu. Jadi itu pun terjadi di kopi. Ada satu masa mungkin di tahun 2000-an ketika orang sudah mulai merasa, segelintir orang merasa kayaknya kopi ini kalau diolah dengan cara yang berbeda, dari area yang berbeda, bisa menghasilkan karakter rasa yang berbeda deh. Jangan-jangan kopi dari Indonesia itu karena A, B, C rasanya berbeda ya. Dulu orang cuma berpikir di makro level, cuma berpikir, kopi dari Indonesia enak ya, kopi dari Ethiopia enak ya, kopi dari Brazil enak ya, dan so on dengan karakternya masing-masing. Tapi kemudian itu mulai bisa dijelaskan dan dijawab dengan treatment A bisa dapat rasa kayak gini, treatment B rasa kayak gini, tapi ada hal yang nggak bisa diintervensi karena mikrobakteri yang tumbuh di sekitar kebun kopi Indonesia adalah ini, sementara di Ethiopia adalah ini. Nah, itu kan hal yang nggak bisa kita jawab. Nah, keunikan itu yang kemudian diulik lebih dalam sama satu komunitas kecil, satu market kecil. Nah, Blue Ocean itu yang titik di mana Classic Beans kemudian dari awal terjun dan main. Kenapa? Karena kita tahu kita nggak mungkin menjadi sangat besar karena keterbatasan yang kita punya. Bukan pemodal besar, bukan pemain besar, tapi kita punya kolaborasi, kita punya tujuan, kita punya isu yang bisa kita jual, dan Classic Beans main ke level specialty. Jadi dari awal memang Classic Beans mainnya di level itu. Kita nggak ngincer pasar tengah kemudian berharap bisa naik, tapi kita ngincer pasar yang paling tinggi dulu. Makanya kopi-kopi awal Classic Beans ada itu di supply ke roaster-roaster, ke tukang sangrai di luar Indonesia. Kenapa? Karena sayangnya waktu itu di Indonesia belum ada marketnya, belum ada ekosistem kopi specialty-nya. Kopi pertama Classic Beans dikirim ke Australia sama ke Amerika. Kayak gitu. Nah, apakah itu kemudian berubah? Iya berubah, karena makin banyak teman-teman di daerah yang juga memproduksi kopi spesial. Dan itu hal baik. Kenapa? Karena Classic Beans setidaknya sudah berbagi ide bahwa kita punya dua jenis arah perkebunan kopi mau kayak gimana. Ada yang A dengan intensif farming seperti petani-petani sayuran, yang B adalah dengan lahan-lahan pembuatan hutan, yang mana orang-orang nggak cuma dapat kopi dari pohon kopi, tapi juga dari pohon-pohon naungan yang bisa juga adalah pohon buah. Jadi untungnya teman-teman banyak banget yang memilih pola pertanian yang kedua. Nah, buat kami itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena visi besarnya kami adalah menjaga hutan dataran tinggi. Jadi kalau dulu tahun 97 orang-orang pergi ke hutan untuk menebang dan mengubahnya jadi lahan sayur, sekarang banyak banget teman-teman kami yang justru mengubah lahan sayurnya menjadi lahan pola perkebunan agroforest seperti ini. Aku nggak bisa bilang sayur itu buruk sih, tapi di banyak fenomena yang terjadi di Jawa Barat, dampak yang ditimbulkan sayangnya kurang baik. Kayak gitu.
slide berikutnya apa ya? Aku agak lupa. Slide berikutnya, ya ini. Jadi ini kutipan dari salah satu foundernya Classic Beans. Jadi tujuan kami adalah mengkonservasi. Banyak petani kopi menjadi pelaku konservasi tanpa sebetulnya mereka menyadari itu. Dengan menanam pohon kopi di area dan menghutankan kembali lahan-lahan yang kritis, kita nggak cuma nanam kopi nanti kita bisa panen, tapi kita nge-restore, kita membangun kembali ekosistem dan kita ngejaga natural environment. Jadi itu sebetulnya kalau bisa dibilang pencapaian terbesar yang Classic Beans lakukan. Bukan award-nya, bukan kita menjadi benchmark produsen kopi yang berkualitas di Indonesia, tapi kita ngejaga dan sedikit menuju ke melangkah menuju visi kita. Nah, sebetulnya ini berkaitan dengan pertanyaan dari Mas Ervix. Pada tahun 1885, ada laporan kopi di Brazil dan di Jawa. Dia menyebutkan sistem pertanian monosuku. Perkebunan monosuku ini dikelola oleh warga lokal dengan tanah hibah dari pemerintah Hindia Belanda. Sistem perkebunan ini menggunakan agroforest yang cukup berkelanjutan. Apakah menurut info yang dipunyai oleh Classic Beans masih ada jejak-jejak perkebunan tersebut sekarang? Kalau pertanyaan adalah masih ada jejaknya, masih banyak banget. Jadi Classic Beans itu percaya bahwa kita kalau mau menanam itu nggak bisa membeli bibit dari luar, dari tempat yang jauh. Kenapa? Karena kita mau mulai sebuah kita bukan memulai sesuatu yang baru, tapi kita membuat atau meneruskan siklus yang udah ada. Nah, tadi kan aku cerita kopi pertama ini yang Classic Beans kirim itu ke Australia dan ke Amerika. Nah, yang lucu adalah kopi itu dibeli 2 tahun sebelum panennya. Kenapa? Karena kopi yang kita tanam itu kopi hasil dari ekspedisi pencarian bibit-bibit pohon kopi tua yang ada di area Jawa Barat. Jadi ada satu masa, maaf ya ceritanya loncat-loncat, tapi kan tadi aku cerita tentang Belanda bawa bibit kopi, kemudian ditanam di Jawa Barat, tapi kemudian sejarah itu kemudian hilang. Kenapa? Karena penyakit, kalau di literasi, penyakit karat daun. Nah, penyakit karat daun itu diduga muncul setelah kita ngobrol panjang, tahunnya itu datang bersamaan dengan letusan Gunung Guntur di Garut. Nah, letusan itu terjadi hampir setiap 2 tahun sekali selama 46 tahun. Jadi 21 letusan selama 46 tahun. Itu ngubah iklim mikro kita jadi lembab di daerah sana dan muncul jamur-jamur, termasuk salah satunya karat daun yang menghilangkan kopi di seluruh Jawa Barat, hampir di seluruh Jawa Barat. Tapi di hutan masih ada tuh pohon-pohon tuanya. Nah, waktu kita mulai awal Classic Beans, kita ngelakuin ekspedisi. Oke, kalau misalnya kita mau nanam, kita mau terjun ke industri kopi, kita harus punya sesuatu yang berbeda nih. Nah, sesuatu yang berbeda itu apa? Gimana kalau kita ngelakuin ekspedisi mencari rasa-rasa kopi yang dalam tanda kutip darah murni gitu ya, bukan yang hibrid. Terus kita ngelakuin ekspedisi di Gunung Guntur, terus kita dapat bibit kopi. Nah, bibit kopi itu kemudian kita reseedling. Salah satu yang pertama di Gunung Puntang. Kenapa? Karena lahan yang kita punya kecil itu di depan shelter, di depan tempat ngumpulnya anak-anak PGPI yang di awal cerita tadi, organisasi pecinta alam. Ya udah, karena ada lahan di situ ya kita tanam. Terus panen pertama, karena dari pohon kopi yang sama itu, yang kita reseedling, sebagian kita olah, kita kirim sampelnya. Teman kita yang di Australia waktu itu bilang, oh, kopinya menarik banget ya, rasanya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nggak kayak kopi Indonesia kebanyakan yang pernah saya cicipin. Lalu ada agronom dari Perancis waktu itu ngirim sampel daun, akar, batang ke Perancis, hasilnya kurang lebih menyatakan kok bisa ya jenis
kopi ini, salah satu jenis tipika yang belum banyak terhybrid, itu ada di Indonesia. Nah, akhirnya teman kami yang dari Australia itu bilang, ya udah kita beli kopinya. Nah, kami bilang, ya belum ada kopinya baru ditanam. Oh ya udah nanti kabarin kalau udah ada. Nah, jadi itu titik di mana kita percaya bahwa meneruskan siklus yang terputus pun tidak menjadi sebuah hal yang harus dihindari. Jadi nggak perlu teknologi roket untuk mencapai quality yang sangat tinggi gitu. Nah, di titik itu kita jadi semakin percaya sih kalau kita berteman baik dengan lingkungan, dengan alam, mungkin ada sesuatu yang bisa kita dapatin. Jadi kejawab pertanyaan apakah masih ada jejak itu masih ada, dan Classic Beans rekaman tentang cerita itu sebetulnya ada di filmnya Mas Budi Kurniawan yang baru, yang judulnya Legacy of Java. Udah sempat premier tapi kemudian terputus karena ada pagebluk ini, jadi detailnya mungkin bisa dari sana kayak gitu. Terus apa lagi ya, untuk lahan pertanian rendah, petani kopi memiliki pilihan bibit varietas robusta yang terbatas. Cukup sulit untuk mengejar profit dari kualitas robusta. Kebanyakan petani kopi dataran rendah. Maka dari itu mengejar profit dari kuantitas. Maka dari itu mereka sering menggunakan pupuk kimia cenderung berbentuk monokultur. Apa yang bisa dilakukan oleh petani kopi dataran rendah agar tetap menjaga sustainability? Kayaknya kita bisa diskusi ini di forum yang berbeda, Mas, karena banyak banget jawaban yang bisa kita diskusikan, dan aku yakin resource-nya Classic Beans tidak cukup untuk ngejawab pertanyaan ini. Jadi lebih baik kita diskusi di forum yang berbeda. Tapi secara singkat yang kita bisa diskusikan adalah petani kopi itu bukan cuman hidup dari atau mendapatkan uang dari kopi saja. Nggak cuma hidup dari kopi saja dan nggak mendapatkan uang dari kopi saja. Biasanya mereka bisa nanam pohon-pohon atau nanam tanaman-tanaman selak atau mengolah satu area yang selama ini full hanya untuk perkebunan kopi menjadi siklus. Aku akan cerita soal itu, tapi pertanyaannya Mas Ervix, makasih banget pertanyaannya. Cuman sayangnya mungkin kita bisa diskusi itu di diskusi yang lain. Nanti aku mungkin malah berpikir bisa ngundang agronomnya Classic Beans untuk kita diskusi soal itu ya, Mas Ervix. Jadi nanti mungkin bisa tanya ke pihak Smesco kontakku atau drop nomormu, nanti aku yang hubungin. Lalu dengan berkembangnya industri kopi, banyak petani berganti tanaman ke kopi. Kira-kira ke depannya harga kopi akan gimana ya dengan bertambahnya supply? Sekarang harga kopi semakin meningkat. Kira-kira sampai kapan trennya dan bagaimana Classic Beans melihat kedua hal tersebut? Balik lagi, kalau tren dunia, sayangnya kita hanya bisa ngikut. Kalau tren yang blue market, sekarang kayaknya blue ocean sekarang udah bukan jadi blue ocean lagi karena udah begitu banyak orang yang terjun juga ke area itu. Harus diakui semakin banyak orang, semakin banyak supply menurunkan harga di level misalnya green bean, kopi mentah. Di level petani akan cukup kalau di level petani aku rasa lebih terpengaruh di level globalnya, bukan di level blue ocean-nya. Jadi ini yang susah sebetulnya dari menjadi petani, karena dari banyak tempat yang aku datangi, kalau aku ngobrol sama petani, bukan harga yang menjadi tolak ukur dia, tapi kepastian pembelian. Jadi percuma harganya tinggi banget, tapi nggak ada yang beli, dan nggak bisa juga harganya rendah banget di bawah ongkos produksinya. Jadi ini pesan yang sering banget aku obrolin sama teman-teman di industri kopi specialty. Sebaiknya kita hati-hati dengan membangun ekspektasi. Kalau memang menarik, kita punya koneksi petani, kita bilang kita membeli kopi dari mereka di harga tertentu karena sebuah
nilai yang kita anggap lebih baik, kita ngasih kesejahteraan ke mereka dan lain-lain, tapi ada resiko yang juga bertumbuh seiring dengan membangun ekspektasi itu, gitu sih. Kami Kenteng Jaya, petani juga membina petani daerah, semoga bisa menjadi mitra Smesco. Ya, Mas, Smesco tuh Mas. Nanti kita ngobrol-ngobrol Mas Adnan Kenteng Jaya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai ke situ, Jenis atau Yuda, sebelum ngalor ngidul terlalu jauh? Mungkin aku mau nanggepin sedikit bagian supply supaya nggak terlalu jauh ya. Jadi sebenarnya kan tadi udah dijelaskan juga sama Abi gitu. Kalau yang aku menarik karena sebenarnya kalau dilihat dari peta perdagangan ya pasti demand supply basicnya, dan unfortunately itu masih dikontrol oleh demand supply yang ada di global ecosystem gitu. Jadi mungkin kalau dari segi petani atau dari segi produsen, yang tujuan awalnya kenapa sih kita dari Smesco pengen berbincang-bincang sama koperasi Classic Beans itu, karena yang menarik adalah menjadi petani ala Classic Beans itu yang kalau aku dari dengerin tadi Mas Abi cerita, itu jadi ada pemahaman dulu akan alamnya gitu. Jadi alamnya itu di dataran mana, terus apakah komoditasnya sesuai, dan bagaimana market, ada nggak sih marketnya. Jadi menurut aku petani mungkin ke depan kalau misalnya setelah pandemi ini, atau misalnya ada petani yang mau shifting business model, itu langkah-langkah apa sih yang bisa diambil gitu untuk mengidentifikasi komoditas apa yang memang ada demand-nya, cocok nggak dengan alamnya, dengan datarannya. Jadi menurut aku penting banget buat kita bisa diversifikasi gitu, nggak cuma stick misalnya petani kopi, ya petani kopi gitu. Padahal sebenarnya keadaan alamnya, misalnya seperti dataran rendah atau dataran tinggi, banyak sekali komoditas yang memang bisa dieksplor gitu. Jadi mungkin itu aja sih yang tadi aku mau highlight, yang aku dapat dari presentasinya si Mas Abi, adalah kemampuan petani sendiri, dan mungkin komunitasnya ya, nggak cuma sendiri, karena petani nggak mungkin berdiri sendiri, untuk memahami alamnya gitu. Apakah alamnya, dan walaupun bisa memproduksi kopi, tapi apakah itu bisa meet the quality standard yang memang you're aiming gitu. Jadi misalnya, oke, sebagai bisnis kita mau aim market yang mana gitu. Kalau misalnya memang mau ke blue ocean, artinya kita harus main di quality. Kalau di quality, apakah alam yang kita miliki bisa atau enggak gitu. Jadi dibalik thinking methodnya, dibandingkan kita memaksa alam untuk mengikuti komoditas yang mau kita tanam, kita yang mengikuti alam gitu. Alam yang kita punya, komoditas apa sih yang cocok dengan lahan yang kita punya, itu sih yang aku tadi dapat. Betul. Di titik-titik itu sih sebetulnya hal yang mendasar banget buat banyak orang, tapi sering kita lupain sih. Mengenal dan mengobservasi apa yang menjadi potensi kita. Itu sih sedikit aku pengen ngejawab tentang pilihan ini dari Mas Ervix ya. Apa yang bisa dilakukan sama petani kopi dataran rendah. Kritik terbesar kita untuk pertanian intensif adalah sebetulnya sah-sah saja menggunakan pupuk kimia, sah-sah saja menggunakan herbisida dan pestisida. Cuman yang pada kenyataannya, dan tidak pernah ada orang yang mendiskusikan adalah, itu kan obat ya, itu kan kalau kami bilangnya itu racun, atau sesuatu yang bisa, ya anggaplah obat. Bahkan obat pun kita perlu dosis. Bahkan obat pun kita perlu observasi yang tepat dulu,
untuk memakai jenis obat apa dan memakainya berapa banyak. Kalau enggak justru akan menjadi racun buat tubuh kita atau buat lingkungan konteksnya. Jadi pada kenyataannya, apakah kita pernah melakukan analisa tanah sebelum kita menggunakan pupuk? Rasa jarang dilakukan. Apakah kita sudah memahami betul apa yang dibutuhkan sama tanaman untuk meningkatkan produktivitas? Misalnya kalau itu harapannya, rasanya juga jarang. Jadi betulnya itu sih yang perlu kita pahami dulu. Apakah pertanian organik kemudian bisa menjadi jawaban? Iya dan tidak. Konteksnya jadi sangat luas. Tapi mungkin itu yang bisa aku jawab secara singkat, tapi nanti kita diskusi lebih panjang. Kayak gitu. Mas Abi, saya Agus dari Kerinci Barokah. Gimana ya di tengah kondisi COVID agar tetap bisa melakukan marketing sedangkan produksi melimpah dan permintaan mengurang? Mas Agus Triawan. Nanti kita diskusi deh sama Mas Triyono juga, ya kan, dari Kerinci Barokah juga kan. Nanti kita diskusi soal itu ya. Tapi memang kondisi ini terjadi di banyak origin sih Mas, di banyak daerah penghasil, bahwa temenku yang ngelakuin ekspor itu dihadapkan pada dua pilihan. Ekspornya dipercepat di jumlah yang lebih banyak, ada juga yang ditunda tanpa kejelasan. Itu pun terjadi di market domestik. Jadi origin yang dalam tanda kutip mengarahnya ke domestic market memang lagi mengalami fase yang berat. Saranku adalah yang dilakukan Classic Beans dan dilakuin beberapa teman-temanku adalah ngobrol sama petaninya, Pak, Bu, ini panen tetap harus dilakuin, tapi kita ngolahnya bersamaan. Jadi dicatat dalam bentuk tabungan bersama dalam bentuk kopi. Sayangnya semua orang harus berdiskusi secara transparan mengenai ini, dan itu yang kami lakukan juga. Itu lebih baik dibandingkan tidak mengkomunikasikan apapun, karena di situasi yang krisis diskusi menjadi lebih krusial. Dan aku sih percayanya di luar sistem ekonomi ada sistem jejaring lain yang membuat kita bisa jadi saling menopang. Salah satunya adalah ngobrol. Mungkin itu ya yang bisa aku saranin, karena secara realistis di beberapa tempat teman-teman yang bisa nyerap kopi dalam jumlah yang lumayan banyak, kafenya nggak bisa buka. Agak berat sih memang, tapi gini, aku memandangnya dari hal yang lain, Mas. Kalau misalnya kita nggak petik, kita nggak pergi ke kebun, dampaknya adalah bertahan sampai dengan panen depan. Akan ada broka, akan ada serangga lubang jarum yang akan berkembang biak dengan pesat di kopi-kopi yang kita nggak panen. Mungkin pemahaman itu bisa kita diskusikan bareng sama komunitas petani di sekitar kita, petani kopi konteksnya. Kalau misalnya kita nggak panen, dampaknya bertahan sampai panen depan. Kalau misalnya panen depan marketnya ada, tapi kopi kita jelek, kan ya percuma juga. Dan toh, ini yang aku obrolin sih. Dan toh sebetulnya kita udah menanam beberapa tahun yang lalu kan. Kita lagi dikasih rezeki. Ya mungkin rezekinya nggak bisa langsung dijual kayak di fase biasanya. Tapi kan kopi ada umurnya. Setelah diproses dengan baik, disimpan dalam bentuk gabah misalnya, atau dalam bentuk green bean dengan standar penyimpanan yang baik, kita bisa tahan sampai dengan 6 bulan, 9 bulan kalau kualitasnya bagus, 1 tahun. Jadi ya mungkin agak berat sih memang kondisinya buat rantai supply yang ada di tengah kayak teman-teman di Kerinci Barokah. Tapi aku rasa yang bisa kita lakukan itu, Mas. Kalau kita nggak beli, petani juga nggak dapat uang kan. Kalau kita nggak punya uang juga kita nggak bisa beli. Pada akhirnya mungkin ada hal di luar jejaring ekonomi yang bisa menjadi penjaga buat kita semua. Itu sih yang kami lakuin di Classic Beans, dan aku tahu jadi dilakuin sama teman-teman lain. Gitu Mas Agus. Jawaban singkatku. Kita lanjut atau gimana, Jan? Yes, lanjut dulu aja, Bi.
Oke, boleh lanjut ke slide berikutnya. Ini apa ya? Bentar ya. Hmm, Oh iya, jadi Classic Beans suka dapat pertanyaan mengenai gimana caranya kita bisa mengkonservasi lingkungan. Jadi ada hal yang aku belum ceritain. Jadi Classic Beans itu secara konsisten dari tahun ke tahun ngelakuin reforestasi. Skalanya nanti aku bisa ceritain. Sebentar, aku ambil charger dulu. Oke, kurang lebih Classic Beans menanam sekitar 400.000 pohon di luar program penanaman pohon kopi dan di luar angka yang ditanam oleh teman-teman di komunitas petani-petani. Kita punya anggaran, kita dibantuin juga sama banyak teman dari Nespresso, dari Rainforest untuk ngelakuin reforestasi. Reforestasi itu apa? Ya sesimpel menanam kembali tanaman-tanaman endemik. Bibitnya dari mana? Kami bibitkan sendiri. Yang gerak siapa? Yang gerak adalah teman-teman Classic Beans secara personal maupun komunitas, kita libatin komunitas-komunitas di banyak tempat. Kebanyakan di Jawa Barat. Jadi 400.000 pohon itu kita tanam di waktu sekitar 10 tahun. Terakhir di sekitar 500 hektar. Lahan-lahannya, lahan-lahan siapa? Ingat cerita tentang kebun sayur yang kemudian berubah jadi kebun kopi. Nah, di lahan-lahan kayak gitu. Atau di lahan-lahan kritis bekas longsor. Nah, gimana kita bisa melibatkan orang untuk menanam sebanyak itu? Karena kita mendekatinya lewat kebudayaan. Itu sebetulnya kayaknya tulisannya kepotong deh. We believe the only way to conserve nature is approaching culture. Kenapa? Karena balik lagi tadi seperti yang kita diskusiin dengan teman-teman dari Kerinci Barokah, kalau kami percaya ada banyak hal yang sebetulnya bukan transaksional dan kita sebagai manusia tidak bergerak melulu dari sesuatu yang bisa diukur dengan nilai transaksi. Jadi pendekatan yang kami ambil untuk conserve nature adalah kultur. Jadi yang teman-teman lihat ini salah satu budaya Karinding yang ada di Jawa Barat. Jadi ini adalah bentuk komunikasi orang untuk manusia berkomunikasi dengan alam dan leluhurnya dan juga dengan Tuhan. Jadi ini selalu kami lakukan sebelum penanaman. Nah, skalanya gimana? Misalnya sebelum COVID di bulan November itu kami ngelakuin penanaman di 15 hektar hutan yang terbakar di Malabar, di pegunungan Malabar. Nah, yang terlibat itu sekitar 300-an orang gitu. Ya teman-teman aja dari grup WA, yuk kita nanam yuk, kita berkebun yuk. Bukan berkebun. Kita pergi ke kebun yang terbakar, kita tanam yuk. Bibitnya udah disiapin sama anak-anak Classic Beans. Nah, yang menarik semuanya itu dilakukan tanpa uang. Jadi kita nggak beli bibit, kita nggak bikin acara seremonial apapun, jadi budgetnya bisa ditekan. Terus di sisi yang lain, yang nanam siapa? Makanya kita ajak teman-teman dari komunitas kopi, dari komunitas pramuka, dari anak geng motor, dari ormas keagamaan, terserah siapapun. Tujuannya adalah, yuk kita nanam. Mungkin ini hal paling kecil yang bisa kita lakukan, karena kami percaya, gimana kita mau tumbuh kalau tidak ada yang menanam. Jadi kita memang berbincang banyak mengenai pertumbuhan ekonomi, tapi pernah nggak sih kita mengingat bahwa di luar siklus ekonomi yang ada matahari yang memungkinkan tumbuhan itu hidup. Ada air yang diberi sama bumi untuk mengairi pertanian kita. Mungkin teman-teman bisa ngelihat itu lebih detail ada satu kajian bagus banget di YouTube, di TED, tentang donut ekonomi, ya kurang lebih kayak gitu. Tapi gimana cara kita mengkonserv nature? Pendekatan kultur, karena di setiap budaya di Nusantara, aku percaya pasti ada sisi konservasi yang sangat kuat di Flores, di Ambon, di Papua Barat,
di Kerinci, di daerah Solok, sampai ke Gayo, itu kayak konservasi, walaupun mereka tidak menyebutnya dengan kata konservasi, yang ngeblend dengan dongeng-dongeng lokal itu biasanya banyak banget. Pasti ada daerah situ nggak boleh larangan, hutannya nggak boleh dimasukin sama siapapun. Nah itu konsep-konsep konservasi yang sebetulnya udah ada bibitnya, yang Classic Beans lakukan hanya mengingatkan. Oke, lanjut ke slide berikutnya, Mas. Ini yang tadi Jenis bilang sih. Jadi ini hal paling dasar yang sebetulnya kami lakukan sebelum kami memulai Classic Beans. Jadi kami list dulu semua kemungkinan dan semua masalahnya, lalu kita sudah mempersiapkan ruang kita untuk lari, untuk keluar. Kenapa? Karena mungkin ini pola pikir yang terbentuk dari kami yang banyak bergelut di sisi pecinta alam. Kita lihat masalahnya, bahkan kalau kita mau nyelamatin orang, masalahnya apa, kemungkinannya apa, orangnya ada di mana, menghadapi masalah seperti apakah orangnya, terus kalau misalnya kita berhasil, evakuasinya gimana, kalau kita gagal, evakuasinya gimana. Jadi itu yang kami pelajarin. Dan kami juga investasi di dua hal sebetulnya. Di pengetahuan sama di konservasi. Kenapa di dua hal itu? Karena ingat tadi yang aku bilang mengenai ada hal-hal yang kita nggak ketahui tapi mempengaruhi kita untuk bertumbuh. Kayak misalnya sinar matahari, air, dan lain-lain. Nah, dibandingin kita hanya sibuk dengan bikin jaringan distribusi, ada sebagian kecil dari tim kami yang juga kami investasikan untuk itu. Aneh, iya aneh banget. Tapi mengingat Classic Beans dimulai juga dengan aneh, jadi nggak ada hal aneh yang cukup untuk dibilang aneh di Classic Beans. Jadi kami ngebangun dunia kami sendiri di Classic Beans. Itu mungkin yang jadi kekuatan di Classic Beans sih. Jadi kami investasi di dua hal, di pengetahuan, kami punya kelas rutin, tim kami yang kerja di site, di lapangan, itu banyak banget yang lulusan SMP, SMA, atau SD bahkan. Ada yang baru bisa baca setelah gabung ke Classic Beans. Ada yang bekas preman di terminal di Bandung, bingung mau ngapain, gabung ke Classic Beans, jadi penyuluh petani dan semacamnya. Jadi dan kami sering banget ngundang misalnya temennya Pak Eko, temennya Kang Obet, temennya founder Classic Beans, dirjen kebudayaan, terus misalnya sejarawan, kita bikin malam diskusi, kurang lebih kayak gitulah. Informal sih, tapi sebetulnya itu yang kami lakuin untuk ngeluasin perspektif teman-teman di Classic Beans. Jadi Classic Beans tidak bergerak hanya di bidang kopi sebetulnya. Yang kedengeran kopi, tapi kita lagi invest di banyak hal, di pengetahuan. Gitu. Boleh lanjut nggak? Ke slide berikutnya. Nah, ini datanya singkat yang tadi aku bilang hampir 400.000 pohon. Jadi 2004 sampai 2000, itu catatan sampai 2019. Tahun ke tahun, ada yang 37 hektar, ada yang 100, ada yang 150, 173. In total hampir 500 hektar. Jadi setiap pohon yang ditanam punya geoteknya, jadi kita bisa lihat mortality rate, mati berapa banyak, hidup berapa banyak, dan karena kita ngebibitin sendiri, rata-rata kematian itu di angka sekitar 5%-an. Dan 5% itu diganti. Nah, catatan ini yang kemudian dinotis oleh banyak teman-teman, kayak Nespresso, kayak Rainforest, dan juga teman-teman coffee shop lokal gitu. Dari situ kami percaya hal kecil yang kita kontribusikan bisa dikapitalisasi bukan dari sudut pandang ekonomi ya, tapi dari sudut pandang ide ke lebih banyak orang. Contoh yang paling menarik adalah kan untuk menanam kita perlu bibit.
bibit itu kan dari biji buah-buahan misalnya. Itu yang bikin kadang kami heran sendiri adalah di shelter kami, di tempat pengolahan kami kan ada pembibitan kecil. Nah, itu ada pedagang es buah, itu nyumbang biji alpukat, biji mangga, itu ke shelter kami. Dia bilang kayak, ini jang, kan ujang gitu ya, kayak, ini nak gitu. Ini biji, dan Bapak mah cuma bisa ngasih ini, semoga bisa dijadiin bibit nanti buat ditanam bersama-sama, pakai bahasa Sunda kurang lebih kayak gitu. Di titik itu kami jadi pikir, iya juga ya, banyak hal kecil yang di luar yang kita lakuin sekarang sebagai sebagai makhluk ekonomi yang kemudian bisa berdampak buat banyak orang. Dan dari gestur kecil itu ngasih semangat buat kami untuk ngebibitin dengan serius. Ngajakin teman-teman, aku jadi bisa ceritain ke teman-teman kalau itu ada gitu. Jadi orang berpikir begitu banyak hal besar yang harus kita lakukan dulu sebelum membantu orang lain, tapi di sisi lain ada bukan mengecilkan, tapi ada penjual es buah yang berkontribusi dengan caranya. Itu sih yang buatku jadi menarik. Dan kenapa bisa kayak gitu? Karena di Classic Beans kami membuka shelter. Dan itu kenapa kami namain shelter, bukan rumah produksi, bukan pabrik gitu. Karena itu tempat orang untuk ngobrol, diskusi, berbagi pengetahuan, dan kami percaya pengetahuan itu ada di banyak tempat. Temanku di Classic Beans bilang ya, ada pepatah yang bilang semua orang adalah guru, semua tempat adalah perguruan. Jadi banyak hal yang bisa kita observasi. Kayak gitu. By the way, ini ada yang lucu nih, Mas Adnan nih tadi ngechat aku personal. Katanya, Mas, aku izin live dulu. Makasih. Aku mau ke kebun kopi, harus ada yang dipangkas pohonnya. Iya, Mas. Aku bisa sangat mengerti. Tetap semangat di kebun. Masih banyak nggak sih ini? Sebentar, aku sambil liatin juga ya. Kalau masih banyak, kita skipin aja. Oke, kayaknya udah nggak banyak lagi sih. Boleh lanjut? Atau mau berhenti di pertanyaan? Kita boleh lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini yang cerita tentang tadi aku bilang mengenai gimana kita ngebuka tempat kita menjadi inklusif. Ini rumah yang kami bangun di pohon, dibangunnya dari pohon yang 8 tahun lalunya kami tanam. Ini di Lawang Tiis di Garut. Jadi kami percaya kalau kita ngejaga lingkungannya, kita nge-conserve budayanya, budaya lokal, akan banyak nilai tambah yang bisa kita tempelin ke kopinya. Jadi kita tidak berpusing-pusing dengan harga kopi yang naik turun, tapi kita ngebangun dunia kita sendiri dan kita share nilai yang kita percaya dengan orang-orang lain. Nah, apakah mudah? Nggak mudah. Apakah ini bisa diduplikasi? Bisa, tapi ya balik lagi, nggak mudah. Tapi ya kalau mudah semua orang udah lakuin. Boleh lanjut ke berikutnya. Nah, ini yang tadi tentang diversifikasi income. Di tempat yang sama dengan slide sebelumnya, kami beternak domba juga. Kenapa domba? Karena harga domba di Garut itu mahal, lebih mahal dari harga kambing misalnya. Tapi kami juga punya beternak kambing. Nah, kami percaya kalau ekonomi itu nggak berjalan linear. Karena kami belajar banyak dari alam, kita ngelihat alam itu bersiklus. Maka untuk ekonomi yang dikembangkan di dalam tanda kutip dunia Classic Beans, itu kita berusaha sebisa mungkin membuat putaran ekonomi yang full. Jadi ada kelinci juga yang kotorannya bisa kita manfaatin jadi pupuk. Ada rumput-rumputan yang tadi berkaitan sama di bawah pohon kopi, ada rumputnya diambil untuk dikasih makan, nanti dibikin pupuk, dikembaliin ke pohon kopinya. Ada buah dijual ke pasar, jadi kita diversifikasi sebisa mungkin. Ribet, ya ribet, karena jadi harus mikir ke banyak hal, tapi kalau kita ingat-ingat lagi, manusia itu memang diciptakan untuk mengerjakan banyak hal sekaligus.
sejak era revolusi industri aja baru kita terfokus di ruang-ruang pembelajaran kita masing-masing. Boleh lanjut? Udah setengah jam lagi, jadi biar kita bisa ngasih ruang. Nah, ini contohnya nih. Ada ayam, ada bebek. Aku presentasi, ada ayam, ada bebek, ini nggak apa-apa. Ada pohon, ada ininya, ada kolam ikannya juga di atas, di bawah kandang bebeknya. Ya gitu sih. Boleh lanjut. Classic Beans as cooperative maintain our local economic value. Nah ini divisi-divisi lain yang kemudian kita kembangin di luar berbisnis. Utamanya kenapa? Karena kita berusaha sebisa mungkin ngebikin banyak bahasa kerennya revenue stream. Banyak hal yang bisa kita jual di luar kopinya sendiri. Kayak misalnya, ini deh kayak misalnya band. Band harusnya pendapatan utamanya dari jualan CD kan, jualan kaset, atau jualan lagu, manggung, tapi kemudian ditarik juga jadi merchandise, kaos, gantungan kunci, ada juga yang punya misalnya manajemen artis dan lain-lain. Nah, hal yang sama kita terapin di Classic Beans juga. Jadi kami punya tour kebun kopi dan kita punya kelas. Siapa yang belajar ternyata banyak. Siapa yang datang ternyata juga banyak. Kebanyakan masih dari luar negeri, tapi banyak teman-teman coffee shop juga kemudian datang ke tempat kami untuk belajar tentang kualitas kopi yang bagus, perkebunan kopi itu kayak gimana, kayak ya gitu. Gitu. Ini yang kemudian mempertemukan kami dengan banyak teman-teman, misalnya Keriji Barokah, terus ya banyak lah di Indonesia. Boleh lanjut? Ini di skip aja, dilewatin. Ini sedikit contohnya, jadi karena visi, balik lagi ya, moral kompas kami, visi besar kami tentang konservasi. Jadi turnya kami bikin juga sebisa mungkin tidak berdampak buruk buat lingkungan. Memang yang paling besar dari tur itu adalah jejak karbonnya. Nah, kita nggak bisa meniadakan itu karena transportasi masih menggunakan tenaga fosil. Jadi yang bisa kita lakuin adalah mengkompensasikan itu dengan pohon-pohon yang kita tanam sesuai dengan jumlah jejak karbon yang diproduksi. Ini teman-teman dari Australia, New Zealand kalau nggak salah. Boleh lanjut? Ini di tahun 2018 kita mengkompensasi dengan nanam 586. Diterusin aja, Mas. Boleh lanjut. Nah, kita berusaha ngebikin tour ini sebetulnya bukan hanya untuk kepentingan pendapatan, tapi juga ngebikin relasi yang mendalam dengan konsumen yang kebanyakan ada di kota dan coffee lovers yang suka kopi, yang pengen belajar tentang kopi dan konservasi. Jadi yang paling menarik dari sebuah tour buatku adalah percakapan antara dua orang dari latar belakang yang sama sekali beda, dari jenis pekerjaan yang beda. Kayak aku pernah punya tour itu lucu banget, dari ada satu ibu konsultan dia dulunya konsultan pertambangan, sekarang banyak fokus sebagai konsultan proyek-proyek geothermal di dunia. Itu ngobrol dengan petani kopi di Bali. Jadi buatku kayak menarik ya, mempertemukan orang dan ngasih ruang mereka untuk saling mendengarkan. Kayak gitu. Boleh lanjut? Ini yang lagi jadi tantangan. Jadi kami tadi kan cerita ada list yang kami punya sebagai masalah, dan ini yang lagi kita coba tackle. Yang harus kami lakukan adalah ningkatin kapabilitas tim di Classic Beans. Belajar tentang nge-manage acara, belajar tentang hospitality. Kenapa? Karena kami punya tujuan untuk mengajak lebih banyak orang.
untuk jadi apresiasi ke kultur kita. Sama untuk ngejawab tantangan ekonomi yang mungkin konteksnya sekarang jadi sangat relevan adalah kita invest di manusia untuk berkembang. Kenapa? Karena cuma manusia yang bisa menjawab tantangan berikutnya. Kalau kita nggak invest di sana, mau pakai revolusi berapa titik berapapun, kalau idenya tidak lahir dari orang yang punya pijakan yang kuat dan perspektif yang luas, buatku rasa-rasanya bisa jadi kita salah melihat sebuah masalah. Dan kita masuk ke masalah yang belum kita ketahui. Kayak gitu. Boleh lanjut lagi? Lanjutin aja ini. Lanjutin lagi. Ini slide paling terakhir. Yang di kanan yang pakai baju hitam itu foundernya Classic Beans. Yang di tengah yang megang dagunya, namanya Pak Eko by the way. Yang megang dagunya Pak Eko itu namanya Pak Rafael. Salah satu ketua adat di Wairebo. Kami kerjasama sama desa adat di Wairebo. Dan di sana kami belajar banyak banget tentang konservasi lokal, tentang ekonomi, gimana orang sana itu hidupnya tidak tergantung pada uang, tapi dengan berkolaborasi dengan alam, mengambil secukupnya, mereka ya dibilang bahagia, ya kayaknya sih bahagia itu di foto semuanya senyum sih. Gitu. Aku apalagi ya yang aku bisa ceritain, ada pertanyaan sih. Oke. Bagaimana mengemas konservasi menjadi seksi di mata petani agar kesadaran tersebut muncul lagi di petani? Apakah mungkin memberikan subsidi dari insentif yang didapatkan dari global emission trading? Itu salah satunya, tapi bukan yang terutama. Karena kalau kita ngelihat dari apa yang dilakukan Classic Beans, kita nggak pernah melibatkan uang di area konservasi itu. Yang mungkin perlu kita pikirkan bersama adalah ngebikin ini bukan cuma menarik buat petani, tapi menarik buat banyak orang. Karena perubahan itu cuma bisa terjadi dari pola konsumsi. Sayangnya dari situ. Dan itu melibatkan banyak orang dari pendidikan juga. Nanti kita bisa diskusi soal itu terpisah sih, Mas. Tapi catatan yang menarik banget itu. Terus, Mas, di luar negeri ada nggak sih yang seperti Classic Beans, khususnya di negara-negara penghasil kopi? Ada banget. Di Amerika Latin, banyak. Di Asia, di Thailand, ada Blue Cove. Di Filipina ada Kalsada. Banyak sih di banyak tempat lain. Nah, aku sih percaya energi yang sama dan kepedulian yang sama akan didekatkan pada komunitas yang kurang lebih sama. Jadi dari itu Classic Beans bisa punya banyak teman. Kayak gitu. Gitu sih, Mas Yuda dan Jenis yang bisa aku ceritakan. Hatur nuhun itu artinya terima kasih dalam bahasa Sunda. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya maksudnya dari teman-teman partisipan? Karena ada satu hal yang aku nggak ceritain loh dari tadi. Jess? Classic Beans itu mulainya di Jawa Barat, tapi kemudian kami nyebar di area produksi kopi Arabica di banyak tempat di Indonesia. Kami sekarang di Lintong ada, di Gayo ada, di Sumatera ya. Terus Jawa Barat, Jawa Timur, di Bali, di Sulawesi, di Flores, di tempat-tempat itu sih. Jadi, dan kami sangat membuka diri untuk teman-teman ngobrol, main, diskusi, belajar, karena kami percaya banyak juga yang bisa kami pelajari. Gitu. Iya, mungkin kalau misalnya nanti udah selesai pandeminya bisa main ke kebun-kebunnya Classic Beans di daerah-daerah tadi yang udah disebutin.
aku sih selalu percaya kalau misalnya experience itu nggak bisa menggantikan pengetahuan verbal ya. Maksudnya kayak when you come, datang, experience, apa sih yang udah dijelasin hari ini tuh pasti baru ngeh gitu, karena ada interaksi sama alamnya juga gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman yang ikutan hari ini bisa selesai pandemi bisa kontak Classic Beans untuk misalnya ikutan tripnya, terus belajar, ikutan kelasnya, diskusi dan lain-lain. Dari aku sih ada beberapa yang poin-poin penting yang mungkin tujuan dari kelas ini in the first place kan untuk mempersiapkan kita kalau misalnya setelah pandemi ini pasti banyak sekali bisnis-bisnis model dari segala bidang, salah satunya pertanian yang krusial sekali gitu untuk shifting bisnis model mereka gitu, dan hopefully dengan diskusi kayak gini bisa mulai ada bayangan gimana sih bisnis model yang lebih sustainable gitu. Yang tadi Abi udah sempat mention di awal itu kan sebenarnya basicnya itu 3, si people, planet, and profit gitu. Jadi pada saat melihat 3 poin yang penting ini, aku rasa pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya yang fokus only ke sisi ekonominya itu penting karena memang nature bisnis, tapi jangan lupa ada 2 hal yang sama pentingnya, itu bukan in order tapi ada di level yang sama, profit, people, and planet itu 3 hal yang harus ada dan tidak bisa dikompensasi gitu untuk bisnis yang sustainable. Jadi aku pelajaran buat aku sendiri juga sih lebih kayak beyond profitability itu ada problem solving gitu. Kalau ngeliat patternnya Classic Beans, mereka come up with the problems yang mungkin jauh lebih besar ya, karena ada penglihatan dan sensitivitas terhadap isu-isu global gitu, seperti misalnya global warming atau deforestation dan lain-lain. Nah, karena pada satu titik mungkin jadi refleksi juga buat aku kayak pada satu titik tuh ada masa di mana manusia tuh nggak bisa kontrol atau prediksi seperti kayak pandemi sekarang, atau hal-hal di mana current demand and supply system yang ada itu tidak lagi bekerja gitu. Dan di saat-saat seperti itu jadi penting buat kita manusia untuk mulai melihat pattern ini gitu dan mempersiapkan diri untuk melihat bisnis sebagai satu siklus, bukan cuma transaksional gitu, yang tadi aku kayaknya belajar banyak di situ sih. Terus kalau dari segi bisnisnya mungkin demand dan supply, bisa paling gampang kan sekarang demand dan supply gitu. Dari segi demand kan mungkin kalau yang tadi udah dijelasin, aku juga baru tahu sih memang hal-hal yang lebih susah dikontrol sebenarnya karena ada global market yang menentukan gitu harga dan permainan demand ini. Jadi memang bagian itu lebih susah dikontrol oleh kita yang mungkin produsen gitu sifatnya. Tapi tadi menarik banget di bagian-bagian akhir itu ternyata bisa banget dijaga dengan engagement dengan konsumennya gitu. Jadi pada saat harga global berfluktuasi, saat kita tetap punya relasi dengan konsumen kita, mungkin harga itu tetap bisa dipertahankan, demand itu tetap bisa dipertahankan. Maybe ya, itu belum nggak bisa terbukti, maybe, tapi mungkin sebagai pebisnis, ya salah satu PR-nya adalah untuk bisa menjelaskan nilai dari produk itu sendiri yang bukan cuma produknya, tapi ada cerita di belakangnya, ada visi misi yang lebih besar, dan itu yang bisa quote-unquote dibeli oleh orang lain, nggak kesannya memisahkan dirilah dari chart demand and supply-nya global gitu, karena ada nilai lain yang bisa dijual. Itu yang tadi aku belajar juga. Nah, kalau dari segi supply lebih banyak yang bisa dipetik sebenarnya, karena itu within kontrolnya petani gitu, dari segi petani, dari segi produsen. Jadi hal-hal yang paling pertama untuk melihat ini semua nggak cuma dari segi transaksional, tapi kayak alam lihat bisnis sebagai sebuah siklus gitu, yang tadi udah dijelasin. Karena kalau misalnya siklus kan kita udah tahu pasti ada down, ada masa-masa panen, ada masa-masa tanam gitu. Nah, di masa panen dan tanam itu
gimana sih pinter-pinternya petani untuk diversifikasi misalnya, untuk melihat potensi komoditas lain dan lain-lainnya itu, atau revenue stream yang lain, seperti yang tadi mungkin udah jelasin juga sama Mas Abi, oh bisa jadi tour, bisa jadi nanam, investasi. Nah itu aku rasa emang kompleks banget sih jadi petani di Indonesia. Aku juga merasa kayak, oh my God, susah sekali gitu. Tapi kenapa ini menjadi series pertama ya, maksudnya kan di kelas-kelas yang nanti ke depannya next week juga ada dari segi tourism, tapi misalnya hari ini dari segi lebih ke dari sisi petani sebenarnya. Kenapa? Karena setelah pandemi ini memang kan diproyeksikan bakal ada isu ketahanan pangan itu akan menjadi salah satu yang paling utama juga gitu, kayak gimana kita harus udah mulai memikirkan kalau kita mau nanam untuk ketahanan pangan dunia, gimana biar kita nggak menciptakan another problem, which is the environment problem gitu. Jadi makanya aku ngerasa diskusi kayak gini penting banget untuk tetap terus dijalanin. Gimana sih kita bisa nanam tanpa merusak alam gitu sebenarnya. Kalau dari aku itu sih pembelajarannya, mungkin dari yang lain ada yang mau sharing atau mau nanya. Aku mau nambahin sedikit sih, gimana Classic Beans menjaga moral kompas tim kami. Jadi hal paling dasar yang jadi value terbesar Classic Beans adalah melakukan hal-hal kecil dengan tulus. Jadi Classic Beans itu mungkin bukan kayak company ya, tapi lebih kayak satu tempat bermain, tempat berkarya yang kita tahu hal paling dasarnya akan mengarahkan kita menuju hal apa yang jauh banget, jadi mungkin bukan di masa kita hidup ngelihatnya, tapi karena itu segala yang dilakukan, walaupun hal-hal yang paling kecil, harus kami jalanin dengan tulus. Itu aja sih. Jadi banyak yang tidak kemudian menghasilkan keuntungan, tapi ya nggak apa-apa lah. Gitu. Oke. Dari partisipan, dari Yuda, mungkin ada tambahan nggak? Kalau saya cukup. Mungkin teman-teman yang lain bisa bertanya langsung. Nanti bisa kita buka untuk ininya. Unmute-nya. Kalau nanti ada yang mau kontaknya Classic Beans juga bisa langsung ke Smesco aja, nanti dikonekin sama Abi. Boleh. Atau ini aku tulisin ya, apa ya? IG-nya Classic Beans kali, biar gampang. Classic _beans. Ini IG saya. Ya. Tuh, mungkin itu kanal paling gampang ya. Nanti dari situ nanti aku kasih email deh kayak gitu dan nomor kontak pribadi. Tapi dari dua itu harusnya sih kita bisa ngobrol banyak. Wah, sangat membantu nih buat teman-teman yang lain. Bisa konsultasi lanjutan dengan Mas Abi. Konsultasi kayak apa aja. Baik. Oke. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin kita sudahi dulu sesi hari ini. Thank you banget Abi udah mau sediain waktunya dan sediain materinya untuk cerita Makasih ke juga. kita. Terima kasih, Mas Abi. Mudah-mudahan teman-teman yang datang dapat something yang berguna dan tetap optimistik, tetap penuh harapan walaupun di tengah pandemi, stay healthy juga semuanya. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk ikut kelas-kelas kayak gini lagi, bisa cek aja IG-nya Smesco juga. Itu ada kelas-kelas rutin yang kita lakukan setiap hari. Minggu depan ada series kelas ini, tapi dari sisi sustainable tourism. Nanti cek aja update-nya di IG Smesco. Dari aku itu, dari Yuda, ada lagi yang mau dari tim Smesco? Ya, mungkin untuk teman-teman yang
ketinggalan atau masihkan ke teman-teman yang belum sempat ikutin event kita, bisa dapat dilihat di YouTube-nya Smesco juga. Habis ini kita langsung upload juga ke YouTube-nya Smesco. Dan seperti yang Mbak Jenis bilang, untuk event-event kita selanjutnya bisa dilihat di Instagram-nya Smesco Indonesia. Dari saya itu aja, Mbak. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kelas kita hari ini tetap semangat, sehat selalu, dan selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan. Astaga. Maaf ya, dari tadi terakhir itu, permintaan maaf terbesarku. Aku tidak ingat sama sekali lagi bulan puasa. Sorry banget, Mas. Nggak apa-apa, mungkin nggak ngeh kali. Iya, parah banget dari awal lagi. Oke, semuanya terima kasih. Permohonan maaf terbesar. Ya, semuanya kasih. See you di next class. See you the next event kita.